kan maksudnya kurang pakai kalau emang kalau itu nggak usah ikat-ikatan ya gitu. Assalamualaikum sahabat dulur-dulur di mana saja berada, berjumpa lagi dengan saya Kang Iman. Seklek ya. Ya alhamdulillah sekarang saya sudah berada di daerah Waduk Jatiluhur. Oh, tuh lihat. Ya kan? Ada yang naik ini. Itu ada yang camping. Tuh, camping santai itu. Tuh. Ini camping santai itu ya. Ada yang gentreng-gentreng nyanyinya nggak jelas. Ya, baik lagi. Jadi karena saya penasaran ya. Dari kemarin tuh mau ke sini. Gelap ya. Jadi saya tuh penasaran. Saya mau tahu sejarah dan mitos-mitos yang terdapat di Waduk Jatiluhur ini. Konon katanya orang-orang mengatakan di Waduk Jatiluhur ini mitosnya ada ikan segede gaban alias segede bis. Ikan segede bis pernah membayangkan enggak? Enggak. Jadi kalau ikan segede bis itu saya juga nggak bisa membayangkan kalau dibagi jadi beberapa bagian itu kebagian berapa kecamatan gitu. Jadi nah daripada kita penasirin dan penasaran, kita langsung tanya sama yang biasa di sini, yang tahu seluk-beluknya Waduk Jatiluhur ini, sejarahnya, terus tempat-tempat mitos dan makam-makam keramatnya itu di mana saja. Mari kita tanyakan kepada ahlinya. Ahlinya di sana tuh ahlinya sana tuh. Dan ini sih lagi santai ya. Camping Pak. Camping. Kalau ini sang pujangga. Kakek Sugi. Meetingnya dari depan sana. Nah begitu di sekitar Waduk Jatiluhur ini atau memang ada di dalam Jatiluhur ini ada makam-makam keramatnya di sini. Setahu saya ada. Oh, ada. Di atas ada nih di Gunung Pamurian namanya ya, di atas itu ada makom. Ada makam. Ya, Mbah Sayang, Mbah Dewi, apa namanya, Bang? Mbah Sorot, ya. Dewi Sorot ya kalau nggak salah. Haji Ambu Sayang. Ya, Haji Ambu Sayang. Nah, nanti bisa lihat ke sana, jalan-jalan lihat ya. Oh, iya. Ya nanti ya perjalanan pakai motor ya ke sana. Kalau pakai jalan kaki lumayan jauh juga. Kita minta diantar ke ini, ke apa? Tempat makam yang tadi disebut apa, Mbah Sayang tadi. Ambu Sayang. Ambu Sayang. Ya, itu bisa sekarang mungkin. Insya Allah saya bantu kita ke sana. Dan nanti kalau sudah dari sana saya minta diantar ke Bendungan, kemana nanti kita bikin liputan, pokoknya semua nanti pelan-pelan tapi nggak langsung Ya, jadi. boleh. Minta di Baturi gitu. Junin. Ya dulur-dulur di mana saja berada, alhamdulillah untuk sekarang kita akan berziarah ke makam Ambu Sayang. Ambu Sayang di Gunung Pamurian. Jangan lupa tetap bersama kami. Yuk, capcus. Baik. Ambu Sayang itu penyayang loh ya. Penyayang. Nanti beliau yang menjelaskan ya. Mitosnya para pecinta katanya. Beliau ini yang emang yang ini ya.
Sekarang saya sudah berada di makom keramat Abu Sayang. Eyang Ambu ya, Ambu Sayang. Ambu Sayang. Makam Eyang Ambu Sayang ini itu diperkirakan tahun berapa? Ya, kurang langsung ya masih sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya. Berarti masih ngindukan apa jajaran Sunda? Mohon. Sumbi. Oh, masih karena Dayang Sumbi. Jadi makam Eyang Ambu Sayang ini masih ke bawah di era Dayang Sumbi seperti Sebelum itu. ada Masehi. Sebelum ada Masehi berarti ya. Oh, jadi tua sekali. Jadi dulu kalau yang mau berziarah ke sini bisa rutenya pakai Jatiluhur tuh ya. Iya, bisa. Pintu Jatiluhur, terus kalau dari pintu itu langsung belok Belok ke kiri. kiri. Nah, kalau misalkan mau ke sini ngubungi siapa? Kalau ke sini Pak Haji Bajil. Pak Haji Bajil nanti ke sininya. Nanti carinya berarti kemana kalau saya ke sini nggak ada orang? Bentuknya Nanti kemana Pak dulu? Haji Bajil bisa nanti dihubungi, nanti kontaknya Oh, saya baik ya. Dulu jadi ini adalah termasuk makam situs Purbakala karena ini eranya era Dayang Sumbi. Jadi ini adalah dulunya itu adalah seorang siapa? masih keturunan dari Keraton Pajajaran. Oh, masih ada silsilah Patali dengan kerajaan Sunda. Karena Pajajaran kan sudah Sebelah sini. sudah kesini ya. Kesininya Pajajaran. Zamannya berarti zaman kerajaan ini ya bangsanya Anggalarang ya. Prabu Anggalarang Wastu Kencana. Itu udah Masehi. Oh, masih ya. Oh, berarti sebelumnya berarti. Ya, Kerajaan Sunda berarti juga, Tarumanegara ke sana ya? Tarumanegara. Tarumanegara ya. Jawa Warman ya. Bangsa-bangsa eta. Ya udah, kalau begitu ayo kita ziarah dulu ke makam. Ya, kita ziarah dulu atau. Pagar ya. Pasir ya, mohon dikepengkan di Pulasara. Memang kampung Burman cuman sebatas batu nisan, pojok sareng pojok, kalasan almarhum sesepuh pun abah nung miwarang ngaraksa ngariksa ieu. Itu pengundang abi mah nuturkeun tapak lacak. Oh, karas. Nah. Kita ini dulu. Yos, di dia, yuk. Yes. Ayo, sekarang nih. Eta ampar ya ampar. Almarhum Abah Somad. Almarhum Abah Somad. Abah Somad ieu kawit nama orang Tigarut. Yang ngalalana dugi ka dieu, dugi dieu. Karena alhamdulillah tiasa mulasara imakom. Memang ketika puhur sate acan ikan ayeuna di perhutani atau di robi namanya teh tangkal di leuweungna tos di robi nama tos hijauan kapung purma sanes mahoni da nya seperti leuweung geledegan. Janten kapung purma memang teh sapertos ayeuna mah kan katingal ieu hungkul mahoni da memang tos di robi ku di pihak perhutani. Kapung purma Masih dia mah swadaya sorangan namanya. Mun alhamdulillah sasarangan kami anu jarahnya
aya nu sok masihan lantosan. Nah itu nyangke ari geus kieu mah kan pasti engke jelema teh nyaho di ditu bahwa aya situs termasuk karuhun-karuhun urang gitu teh ya. Alhamdulillah masih kayaknya dipelihara gitu tah. Nah kadang-kadang nyanyakeun ari makam kaul Jatiluhur tuh aya kenapa teu hafalun. Kalau sama aya opat mau anu katawis itu hiji 2 3 sareng dipagi opat. Jadi setelah ini teh ke mana? Ke makam Mbah Haji Mangunsari. ke Mbah itu Mbah Haji siapa Mangunsari. itu? Mbah Haji Mangunsari ini salah satu sosok ulama besar yang memang dulu memijakan kakinya syiar Islam di daerah Jatiluhur sebelum Jatiluhur ada Waduk Jatiluhur. Tahun berapa sebenarnya? Kurang lebih kalau yang Mbah Haji Mangunsari itu kurang lebih sudah masuk tahun Masehi sih. Tahun berapa tuh? Ada Kurang 18? lebih mungkin enggak 14-an Abad 14. abad ya. Oh berarti bareng Mbah Kuwu meureunnya? Enggak, Abah Kuwo 13. 13 berarti anakna Saripudin teh meureunnya. Kemudian 14 Ada 16. keterkaitan itu. Ya, jadi kalau di situ memang bisa dikatakan petilasan. Iya. Petilasannya. Dan kalau makomnya sebenarnya bukan di situ. Di mana itu? Kalau makomnya, kalau yang saya tahu dari almarhum Abah, kurang lebih kalau tidak di Banten di Cirebon. Gitu. Itu bisa jadi ya. Gitu Pak. Jadi memang di situ hanya petilasan memang lama. Kenapa Jatiluhur ini Yang bahasa Jatiluhur? Nah dulu ada silsilah, ada keterkaitan dengan almarhum. Gitu. Itu sih yang saya terima ini dari sesepuh. Iya. Abad 14 mah udah ada kerajaan Sunda. Tadi sebelumnya dulu kampung kan iya teh aya ieu Pak. Jadi enggak ada Iya. memang enggak ada bata, enggak ada. Memang hanya sebatas batu ini kan. Dengan ujung itu terus rata. Oh gitu. Iya. Iya mah karena diurus begitu. Ya, terus karena amanah kalau sana di sepuhan ya dongkap panginten dina imbenan hoyong di Pulasara. Ya intina mah sanes hoyong kanggo tujuanan naon gitu nya. Hoyong di Pulasara teh hoyong katingal bahwa memang eta teh makom. Gitu supaya kita katawis teh hanya sebatas batu. Iya. Nanging memang ieu mah makom kapungkur anu teu seueur jalmi anu terang. Iya. Ya kan karena diangkatnya iya nu karena dia. Jadi dulur-dulur ini adalah makam ambo ya. Jadi ini adalah seorang ibu, bukan bapak. Ya itu. Ya. Ya, jadi jangan salah ya kalau Mbak maksudnya teh ambu sayang ya. Dia itu hidup di era zaman Dayang Sumbi pada saat itu seperti itu. Ini makamnya seperti itu. Mitosnya Kami kalau dari mitos sendiri ini salah satu yang memang dulu dengan Dayang Sumbi waktu Sang Kuryang membendung Sungai Citarum. iya. Nah bapak ninggal di situ di Mangunsari. Ke Mbah itu siapa itu? Pak Haji Mangunsari ini salah satu sosok ulama besar yang memang dulu memijakan kakinya syiar Islam di daerah Jatiluhur sebelum Jatiluhur ada Waduk Jatiluhur. Tahun berapa sebenarnya? Kurang lebih kalau yang Mbah Haji Mangunsari itu kurang lebih sudah masuk tahun Masehi sih. Tahun berapa tuh? Ada Kurang 18? lebih mungkin enggak 14-an Abad 14. abad ya. Oh berarti bareng Mbah Kuwu meureunnya? Enggak, Abah Kuwo 13. 13 berarti anakna Saripudin teh meureunnya. Kemudian 14 Ada 16. keterkaitan itu. Ya, jadi kalau di situ memang bisa dikatakan petilasan. Iya. Petilasannya. Dan kalau makomnya sebenarnya bukan di situ. Di mana itu? Kalau makomnya, kalau yang saya tahu dari almarhum Abah, kurang lebih kalau tidak di Banten di Cirebon.
Gitu. Itu bisa jadi ya. Itu Pak. Jadi memang di situ hanya petilasan memang lama. Kenapa Jatiluhur di Jatiluhur? Nah dulu ada silsilah, ada keterkaitan dengan almarhum. Begitu. Sisi yang saya terima ini dari sesepuh. Iya. Tadi sebelumnya dulu kampung kan iya Pak. Jadi nggak ada memang nggak ada bata, nggak ada, memang hanya sebatas batu ini kan dengan ujung itu terus rata. Oh gitu. Iya. Iya mah karena diurus begitu. Ya, karena amanah kalau sana di sepuhan ya dongkap panginten dina impenan hoyong di Pulasara. Ya intina mah sanes hoyong kang tujuanan naon gitu nya. Hoyong di Pulasara teh hoyong katingal bahwa memang eta teh makom. Gitu supaya kita katawi ting hanya sebatas batu. Iya. Nanging memang imah makom kapungkur anu teu seueur jalmi anu terang. Iya. Nya kan karena diangkatnya iya nu karena dia. Jadi dulur-dulur ini adalah makam ambo ya. Jadi ini adalah seorang ibu, bukan bapak. Ya itu. Ya. Ya, jadi jangan salah ya kalau Mbak maksudnya teh ambu sayang ya. Dia itu hidup di era zaman Dayang Sumbi pada saat itu seperti itu. Ini makamnya seperti itu. Mitosnya Kami kalau dari mitos sendiri ini salah satu yang memang dulu dengan Dayang Sumbi waktu Sang Kuryang membendung Sungai Citarum. Iya. Nah bapak ninggal di situ di Stora terus semacam batu beret. Nah itu salah satu peninggalan Sang Kuryang menurut mitos. Menurut mitos itu adalah sebelum sampai ke selesai karena keburu Dayang Sumbi melakukan tipu daya. Nah ya tipu daya itu karena tidak mau seorang anak menikahi ibunya. Makanya lihat tersusun Pak. Jadi kalau kita lihat dari air itu batu yang di pinggir yang di Istora ini nih kan dulu namanya Dayang Sumbi di situ. Itu tersusun rapi. Emang kelewatan tadi? Di bawah yang Pak. diunjukin sama Pak Tono itu. Ya. Nah, Mungkin coba katinggal pami naik perahu katinggal. kayak wae. Ajejer gitu. Iya, Jadi batu teh rapi. Kayak semacam kayak Batu ini. entep gitu ya. Mohon Pak, rapi we itu mah gitu. Janten sanes kumanya kan pami seperti di dam gitu. Di dam batu kumaha di dam. Iya. Cuman batu hungkul. Itu menurut mitos seperti itu. Iya. Nah, dulur, nanti setelah ini kita mau ke makomnya Haji Mangunsari yang konon beliau ini adalah seorang yang ada hubungannya dengan Jatiluhur ini seperti itu. Ya. Nah, Jatiluhur. Petilasan. Nah, ya nanti kita lihat aja. Ya, siap ini. Nanti setelah ini kita mau ke makomnya Haji Mangunsari yang konon beliau ini adalah seorang yang ada hubungannya dengan Jatiluhur ini seperti itu. Ya. Nah, Jatiluhur. Petilasan. Nah, ya nanti kita lihat aja. Ya, siap ini. Yuk, kita
ini teh itu apa beliau kepentingannya apa biasanya? Kepentingannya biasanya hanya ziarah, Ziarah, ya. mendoakan Alhamdulillah ya. almarhum. Karena memang yang tahu silsilah beliau dan tahu sejarah beliau, karena beliau memang merupakan salah satu, mungkin bisa jadi salah satu waliullah, mungkin bisa jadi, atau ya bisa dikatakan kategorinya ulama besar. Ya, pokoknya penyiar agama gitu Nah, ya. makanya di sini Haji Mangunsari. Kita Ya kan di dia nu enakeun mah di sinilah. Kali di itu mah Di sinilah. biasanya mah nu eta Nah, akar. dilebet tapi bios. Di sini aja. Nih di sini mah Di sini saja. Pada baik. pada baik nih kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, dulur, alhamdulillah saya sudah berada di makom keramat yang Mangunsari Haji Mangunsari yang berada di Jatiluhur ya. Dia adalah penyebar agama Islam yang ada di era 17-18 tahun ya. Tahun ini dah. Era 18 apa? Abad 17-an, Masya Allah. Ini ada seorang ulama ya yang berada di Jatiluhur. Jadi kalau balad-balad mau ziarah silakan ke sini. Pokoknya dari Jatiluhur itu nanti ada belokan, belok ke kiri, nanti pas pohon bambu jangan lempeng kayak bapaknya tadi. Jadi belok kiri terus nah akan ketemu begini. Ya udah kalau gitu silakan Bakti. Dulur-dulur, kita sudah sampai di sini ya, di dua makam keramat yang berada di Jatiluhur. Karena berhubung waktunya sudah sonten ya, jadi nanti akan kita lanjutkan ke part berikutnya. Alhamdulillah nanti kita akan juga ditemani sama beliaunya Kang Supriyatna Supendi. Kang Supendi, Kang Pendi, aduh macam konon ya. Jadi engkau kitaku, aduh nanti kita akan bersilaturahmi dan berjarah ke makam di mana Kang? Nang riku enten. Siapa aran yang kana? Arane iku mah lebih ning Jawara. Jawara. Anak piran yang kana? Ana Loromani. Anak Loromani. Go ya dulur-dulur. Hebat beli loh ketemu wong Dermayu ngene. Tapi wis manggon kene. Jadi kok anak loro sing bakal diparani. Sing penting ajak lalen, ikuti perjalanan kita. Ikuti channel Kang Iman. Cek lalen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Subrek. share, subscribe, di komen, di like, pokoknya mah kumaha anjeun lah. Cipayun teh aya jangan kemana.